semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Perebutan gelar juara dunia di MotoGP Valencia 2023 antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Di sesi latihan bebas pertama, lap time Jorge Martin dibatalkan karena bendera kuning. Diakibatkan karena Takaki Nakagami crash, sehingga waktu Jorge Martin dibatalkan. Seharusnya Jorge Martin bisa menjadi yang tercepat, tetapi dia tidak melihat aturan bendera kuning dan terus menerjang dan mengakibatkan lap putarannya dibatalkan. Sedangkan Pecco Bagnaia mengatakan melawan rekan semerek dalam perebutan gelar juara dunia jauh lebih sulit. Usai GP Qatar, Jorge Martin mengeluh bahwa kejuaraan dunia MotoGP 2023 ditentukan oleh ban, bahkan menuduh telah merampasnya. Di sisi yang lain, Pecco Bagnaia juga memahami masalah yang dikeluhkan rivalnya itu berdasar dari pengalaman sendiri. Apa yang terjadi pada Jorge seperti yang terjadi pada hari Sabtu. Tegas pembalap pabrikan Ducati itu tak lama usai balapan utama di sirkuit Losail, mengacu pada kurangnya cengkeraman pada ban belakang saat sprint hari Sabtu yang dia gambarkan. Namun apa yang tidak diungkapkan Pecco Bagnaia juga karena kritik terbuka terhadap Michelin dilarang secara kontrak. Diungkapkan dengan sangat jelas bahwa Jorge Martin dalam kekecewaannya pada Minggu malam, pembalap Pramac Racing itu merasa ban belakangnya sekeras batu telah merusak peluangnya untuk meraih gelar juara dunia. Ketika ditanya tentang keluhan Martin tersebut, Francesco Bagnaia menjawab dengan lebih diplomatis, "Sayangnya kita harus menghadapi situasi seperti ini dan kita tidak bisa mengatasinya. Kita bisa mempersiapkan diri dengan sempurna sepanjang akhir pekan. Lalu kita memulai balapan dan rasanya berbeda. Kami harus meningkatkan hal ini dan kami juga tahu betul bahwa masalahnya seperti ini semakin meningkat saat ini karena kecepatan dan batasannya semakin didorong. Kami menjadi sangat cepat setiap saat jika kita membandingkannya dengan tahun lalu. Kami lebih lambat 10 atau 15 detik di beberapa trek dalam jarak balapan. Seperti di Malaysia misalnya. Itulah sebabnya hal kecil pada ban bisa membuat perbedaan besar." Ibu rider asal Turin, Italia itu. Murid Valentino Rossi itu melanjutkan saat sprint ban belakangku tidak sesempurna ban pada Sabtu pagi. Hal ini dapat mengakibatkan saya kehilangan 0,2 hingga 0,3 detik per lap. Itu kecil tapi bisa membuat perbedaan besar. Kami harus menghadapinya dan memanfaatkan situasi dengan semaksimal mungkin. Saya mungkin beruntung karena balapan hari Sabtu hanya berlangsung 11 lap, tapi kita tidak bisa mengendalikannya. Jorge Martin mengalami masalah ban pada balapan utama selama 22 lap dan tidak mampu melewati posisi ke-10. Sementara itu Pecco Bagnaia finish kedua mampu memperbesar keunggulannya menjadi 21 poin. Datang ke Valencia dengan keunggulan ini pasti akan menempatkan saya dalam situasi terbaik, tetapi sangat mudah untuk kehilangan poin di kejuaraan dunia nanti, di mana hingga 37 poin diperebutkan setiap akhir pekan. Ini jelas tidak akan mudah, tapi kami berada dalam situasi terbaik, kata pembalap berusia 26 tahun itu. Dalam 2 tahun terakhir, juara dunia Moto2 2018 itu memperebutkan gelar juara dunia MotoGP melawan ujung tombak Yamaha Fabio Quartararo. Dan musim ini Pecco menghadapi rekan semereknya. Apakah ini perebutan gelar juara dunia terberat dalam karir Pecco Bagnaia sejauh ini? Ya pasti, juga karena saya banyak melakukan kesalahan musim ini. Kami bisa saja mendapatkan lebih banyak poin sekarang. Namun meski melakukan kesalahan, kami selalu bersaing di kejuaraan dunia. Bertarung melawan pembalap yang begitu kuat dan energik, terutama saat mengejar waktu dan sprint, bukanlah hal yang mudah. Juga karena dia memiliki motor yang sama dan kami membandingkan datanya, jawab tunangan Domizia Castagnini itu. Dibandingkan tahun lalu lebih sulit, tapi menurut kami mampu menangani situasi ini dengan baik dan selalu sangat kompetitif dan kuat pada hari Minggu. Untuk tahun depan dan balapan akhir pekan di Valencia ini, saya harus meningkatkan feelingku pada hari Sabtu, pungkas Pecco Bagnaia.
Di sisi yang lain, Jorge Martin mengaku sulit mengejar poin Pecco Bagnaia karena misteri ban pada MotoGP Qatar belum terpecahkan. Pembalap prima Palomar Racing Jorge Martin mengatakan bahwa dia belum mendapatkan jawaban apapun dari Michelin atas masalah ban yang menimpanya pada balapan MotoGP Qatar 2023. Martin berjuang untuk mencapai posisi ke-10 yang merupakan hasil terburuk musim ini karena kerusakan ban. Dengan Francesco Bagnaia yang finish kedua itu berada juara bertahan itu unggul 21 poin atas Martin menjelang final akhir pekan ini di Valencia. Martin pedas dalam kritiknya terhadap Michelin di Qatar dengan mengatakan mereka mencuri poin kejuaraan darinya karena masalah ban. Michelin saat ini sedang menyelidiki masalah ini, namun belum ada jawaban dari produsen ban asal Perancis tersebut. Belum, kata Martin pada hari Kamis di Valencia ketika ditanya apakah dia mendapatkan kabar dari Michelin mengenai apa masalahnya. Yang pasti ini adalah jawaban dari balapan yang sulit. Saya berjuang cukup keras sejak lap pertama. Saya belum punya jawaban apapun. Hal-hal ini perlu waktu untuk dianalisis, ucap Martin dilansir dari Crash.net. Mungkin saya berbicara terlalu banyak setelah balapan karena saya orang yang selalu impulsif. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi mungkin dalam 1 atau 2 balapan kami akan mengerti. Martin mengatakan bahwa mudah untuk melupakan apa yang terjadi di Qatar dan memasuki penentuan gelar dengan santai sekarang, karena dia tidak akan rugi apa-apa. Yang pasti setelah hasil terakhir sekarang pastinya sedikit lebih sulit cara kami melaju bagus. Kami memulihkan poin dengan baik, tetapi sekarang jarak kami cukup jauh, kata Jorge Martin menambahkan. Jadi saya cukup santai, saya sudah paham setelah balapan di Qatar bahwa sangat sulit untuk menang, ujar Martin. Saya senang dengan seluruh musim yang saya jalani, jadi sekarang saya tidak akan rugi apa-apa. Saya akan mencoba menikmati akhir pekan dan memenangkan kedua balapan. Saya benar-benar mampu melakukan beberapa balapan di trek yang saya nikmati dan saya kuasai. Bagi saya melupakan hal itu cukup mudah. Saya paham itu bukan salah saya, jadi sayalah yang membantu penggemar bahagia. Martin sebaliknya mengucapkan hal itu. Fokus saja pada akhir pekan ini, saya pikir 21 poin terakhir mungkin banyak, tapi sekarang tidak terlalu banyak. Jadi kami masih punya peluang, jadi kami apapun masih terjadi. Itu bagus. Jika kami finish kedua itu bagus, jika menang itu luar biasa. Perubahan situasi dalam semalam bukan kali ini dialami Martin. Padahal sehari sebelumnya dia tampil ganas di sprint race dengan terus memimpin hingga akhir. Setelah finish, Martin sempat terlihat menengok ke ban belakang sebelum menggeleng-gelengkan kepalanya. Masalah konsistensi mutu ban bukan kali ini saja terjadi, bahkan sehari sebelumnya Pecco mengeluhkan hal yang sama setelah finish kelima di sprint race. Bagi Martin, kesalahan ini tidak bisa diterima karena terjadi di momen yang bisa menentukan sosok juara dunia. Semuanya baik-baik saja dengan motor, namun jika bannya tidak berfungsi, motor terbaik pun tidak ada gunanya, kata Martin. Feeling saya sama dengan hari Jumat yang licin. Soal aspalnya masih kotor, tetapi hari ini, hari Minggu, lintasannya bersih. Sulit untuk menerima hasil ini karena kemarin saya mampu melaju dengan kecepatan tinggi. Dan pada hari Minggu saya malah lebih lambat 1,2 detik dari kecepatan pemimpin lomba. Padahal saya pikir saya biasanya lebih cepat dari itu. Ini sulit dipahami. Martin tak menyangkal bahwa sepanjang balapan utama ia frustasi setelah menyadari posisinya terus merosot, dengan mudah disalip pembalap lain yang mendahulinya karena yakin bahwa kemenangan bisa diraih andai kondisi normal. Balapannya adalah roller coaster emosional yang berlangsung selama 40 menit. Saya tentu saja frustasi karena saya sudah yakin bahwa saya pantas mendapatkan gelar juara dunia ini, kata Jorge Martin. Heran sekaligus cemas meliputi Martin di penghujung musim MotoGP 2023 dengan keanehan pada ban Michelin. Martin menggunakan ban belakang dengan kompon keras seperti halnya 20 pembalap lainnya yang tampil pada MotoGP Qatar 2023. Saya pikir mereka atau Michelin sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Martin dengan nada sangat marah. Mereka kompetitif, tidak punya niat untuk mempengaruhi atau menentukan kejuaraan dengan cara seperti itu. Saya tidak ingin membayangkan hal ini. Biasanya mereka membiarkan kami semua berlomba dalam kondisi yang sama. Saya tidak mungkin kehilangan kecepatan 1,5 detik dalam 24 jam. Saya belum lupa cara mengendarai motor. Mereka perlu memperbaiki dan menganalisis mengapa hal ini bisa terjadi. Mereka harus memastikan hal itu bisa terjadi lagi, tegasnya.
Sementara itu, manajer Michelin Piero Tanamaso angkat bicara dengan masalah ini. Tanamaso menjelaskan masih menganalisis apa yang dialami Jorge Martin. Martin hanya bisa berusaha setelah berselisih poin bertambah jauh jadi 21 angka dari Pecco di puncak klasemen sementara. Menyapu bersih kemenangan saat sprint balapan tidak cukup bagi Martin mewujudkan ambisi juara dunia pada seri terakhir di MotoGP Valencia.